kalau sudah balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, peserta seminar nasional Kelautan dan Perikanan 7 Universitas Nusa Cendana. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya pada kesempatan ini untuk mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Dinamika Populasi Ikan Bungo Glossogodius giuris di Danau Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Adapun yang menjadi tim peneliti kami adalah saya sendiri, Hadiratul Qudsiah, kemudian ada anggota Sri Wahyuni Rahim, Suwarni, dan Andi Nofriani. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini, sebagaimana umumnya selama ini, riset-riset penelitian yang dilakukan khususnya di Universitas Hasanuddin itu biasanya secara umum terpusat ke laut dan pesisir. Sementara potensi perikanan di perairan darat atau perairan umum ini tidak kalah tingginya. Salah satunya adalah ikan-ikan endemik yang terdapat di Danau Tempe, yang salah satunya spesies ikan bungo. Ini dari tahun ke tahun jumlah populasinya semakin menurun, dan ini ditakutkan akan terancam punah. Di Danau Tempe ini berintegrasi dengan 3 danau yang lain, tapi pada saat musim hujan biasanya menyatu, dan pada saat musim kemarau biasanya terpisah, yaitu ada juga dinamakan Danau Sidenreng maupun Danau Buaya. Tapi yang paling besar, yang paling luas adalah Danau Tempe. Nah, di danau ini ikan bungo adalah salah satu ikan endemik di perairan ini, dan yang kami lakukan di sini adalah melakukan riset mengenai dinamika populasi. Jadi tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dinamika populasi ikan bungo atau Glossogodius giuris di perairan Danau Tempe yang meliputi distribusi kelompok umur, pertumbuhan, mortalitas, laju eksploitasi, dan yield per rekrutmen relatif. Metode penelitian. Adapun lokasi penelitian dan sumber ikan, lokasi penelitian ikan di perairan Danau Tempe, Kabupaten Wajo, salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, di Desa Salotengai, Kecamatan Sabang Paru, Kabupaten Wajo. Yang sampel diperoleh dari hasil tangkapan nelayan dan juga tangkapan langsung. Kemudian ikan ini dianalisis di Laboratorium Biologi Perikanan, Departemen Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Adapun analisis data, yaitu kelompok umur, ditentukan dengan menggunakan metode Bhattacharya. Kemudian laju pertumbuhan yang berhubungan dengan panjang ikan mengikuti persamaan pertumbuhan von Bertalanffy. Adapun mortalitas total atau Z ini dilakukan dengan menggunakan metode kurva konvensi hasil tangkapan dengan panjang pada program VISAT 2. Sedangkan laju mortalitas alami atau M ini diestimasi dengan persamaan empiris yang menggunakan data rata-rata suhu perairan Danau Tempe di Sulawesi Selatan berdasarkan data dari BMKG. Adapun laju mortalitas penangkapan atau F diduga dengan menggunakan persamaan Z sama dengan F tambah M, sehingga dapat diperoleh di mana F sama dengan Z dikurang M, di mana F ini adalah mortalitas penangkapan dalam waktu per tahun,
Z adalah laju mortalitas total per tahun juga, dan M adalah mortalitas alami juga per tahun. Selanjutnya laju eksploitasi atau E diduga dengan menggunakan persamaan Beverton dan Holt berdasarkan Speer and Van de Mee 1999, yaitu E sama dengan F per Z. Sedangkan Yale perekrutmen relatif atau E per R diketahui dari persamaan Beverton dan Holt berdasarkan juga Speer and Van de Mee 1999. Adapun hasil yang diperoleh dan pembahasannya, di mana kelompok umur ini masing-masing memiliki 3 kelompok umur untuk ikan jantan dan betina dengan rata-rata panjang nilai kelompok umur pertama 129,54 mm, kelompok umur kedua 177,41 mm, dan kelompok umur ketiga 248,14 mm. Ikan jantan yaitu dengan rata-rata panjang nilai kelompok pertama 130 mm, kelompok umur kedua 188,27 mm, dan kelompok umur ketiga 255,81 mm. Sedangkan ikan betina yaitu dengan rata-rata panjang nilai kelompok pertama 136,16 mm, kelompok umur kedua 166,77 mm, dan kelompok umur ketiga 230,09 mm. Sedangkan pertumbuhan, seperti yang terlihat pada gambar, pertumbuhan jantan dan betina ini akan mencapai panjang total maksimum secara teoritis, yaitu 283,00 mm, seperti yang terlihat pada gambar. Pertumbuhan ikan jantan akan mencapai panjang total maksimum secara teoritis, yaitu 282,60 mm, sedangkan pertumbuhan ikan betina akan mencapai panjang total maksimum secara teoritis yaitu 257,50 mm. Yang ini diperlihatkan pada ketiga gambar tersebut, gambar 7 dan gambar 8. Sedangkan mortalitas dan eksploitasi seperti diperlihatkan pada tabel laju mortalitas dan laju eksploitasi ikan yang tertangkap di perairan Danau Tempe, di mana laju mortalitas Z, M, F, dan E, kemudian nilai dugaan dalam per tahun, baik jantan dan betina, kemudian jantan sendiri dan betina sendiri. Mortalitas penangkapan atau F sama dengan 0,84, mortalitas alami atau M sama dengan 0,71. Hal ini disebabkan bahwa kematian ikan bungo di perairan Danau Tempe lebih disebabkan oleh faktor penangkapan. Karena tingginya permintaan masyarakat dan aktivitas penangkapan yang cukup besar yang dilakukan oleh nelayan setiap harinya secara terus-menerus. Dan inilah yang mempengaruhi tingkat mortalitas penangkapan di Danau Tempe. Sedangkan nilai eksploitasi menunjukkan tingkat pemanfaatan ikan bungo sudah melebihi batas optimum, di mana nilai E mencapai 0,54. Berdasarkan Speer and Van de Mee itu menyatakan bahwa jika nilai E lebih besar dari 0,5, maka tingkat pemanfaatan stok itu lebih tinggi disebabkan oleh penangkapan. Adapun Yale perekrutmen relatif, di mana dugaan Y per R ikan bungo jantan dan betina itu sebesar 0,0387 ikan jantan. Ini dapat diambil sebagai hasil tangkapan dengan nilai laju eksploitasi masing-masing 0,54, 0,40, dan 0,36. Hal ini menunjukkan bahwa populasi ikan bungo, baik jantan dan betina di Danau Tempe, ini dikategorikan telah berada pada tingkat overeksploitasi atau kelebihan upaya penangkapan. Hal ini karena laju eksploitasi saat ini, di mana nilai E, itu lebih besar dari laju eksploitasi optimum. Hal ini sesuai dengan pendapat Gillen bahwa laju eksploitasi suatu stok ikan secara maksimum dan lestari jika F sama dengan M, atau laju eksploitasi E sama dengan 0,5. Nah, kondisi ini didukung oleh data mortalitas yang diperoleh bahwa
Adanya overexploited itu terhadap ikan bungo disebabkan karena mortalitas penangkapan yang tinggi dibandingkan dengan mortalitas alaminya. Ya, dari hasil dan pembahasan yang sudah kami paparkan, kami mengambil kesimpulan bahwa kelompok umur ikan bungo jantan dan betina ini memiliki masing-masing 3 kohor. Sedangkan laju pertumbuhan ikan bungo di perairan Danau Tempe ini cukup cepat. Adapun mortalitas ikan bungo ini tergolong juga cukup tinggi. Sementara populasi ikan bungo di perairan Danau Tempe ini telah mengalami overeksploitasi dari data yang kami peroleh, data dinamika populasi yang kami peroleh di ikan ini sudah dianggap overeksploitasi. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian peserta seminar nasional, itulah tadi pemaparan kami mengenai dinamika populasi ikan bungo atau Glossogobius juris di perairan Danau Tempe, salah satu perairan danau di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Dengan demikian, saya akhiri presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang.